Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan Ibu Elsa Nuro. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Mulai dari sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, para pendirinya, kejayaan, wilayah kekuasaan, tokoh atau ilmuwan yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuannya yaitu agar siswa mampu memahami sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, menganalisis para pendiri dan ilmuwannya tentang dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas atau dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Kekuasaan dan kejayaan. Kekuasaan Bani Abbasiyah lebih fokus pada dataran Irak dan Iran daripada wilayah pesisir seperti Israel, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi kota besar dan hampir maju 1,5 juta orang pada tahun 800-an Masehi. Masa kejayaan. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaannya dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah, kemudian dipimpin oleh Abu Ja'far al-Mansur mulai tahun 750 sampai 775 Masehi, saudara dari Abu Abbas. Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid mulai dari tahun 789 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya yang bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Selain itu, wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama sangat luas, meliputi berbagai bangsa yang berbeda seperti Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki, dan India. Perkembangan sistem politik dan ilmu pengetahuan maju pesat di masa dinasti Abbasiyah yang melanggengkan kekuasaannya sampai dengan 5 abad. Pembagian wilayah ketika itu hampir mirip dengan pembagian wilayah pada masa Imperium Bizantium atau Romawi Timur dan Persia. Provinsi-provinsi yang berada di bawah kekuasaan Islam pada masa Umayyah dan Abbasiyah adalah Suriah, Palestina, Kufah, Bahrain, Yaman, dan wilayah di perbatasan India, Mesir, Afrika Kecil, Yaman, dan kawasan Arab Selatan. Yang keempat, para pemimpin dinasti Abbasiyah. Kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Setelah Abu Ja'far, Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid mulai tahun 789 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya yang bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Kepemimpinan Al-Ma'mun ar-Rasyid. Setelah itu, Abbasiyah dipimpin oleh Al-Amin dan Al-Ma'mun ar-Rasyid, putra Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun memimpin sejak tahun 813 sampai 833 Masehi dan memperluas Baitul Hikmah menjadi akademi ilmu pertama di dunia. Ia juga menjadi Majelis Al-Munazarah yang mengadakan pengajian di rumah, masjid, dan istana khalifah, dan tanda-tanda akan bangkitnya kekuasaan penuh dari timur dengan pusat kebudayaan Islam. Yang kelima,
ilmuwan atau ulama pada masa dinasti Abbasiyah. Tokoh ilmuwan masa dinasti Abbasiyah yang pertama yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsafat dan ilmuwan di bidang kedokteran yang lahir di Persia pada tahun 980 Masehi. Atas kontribusi besarnya di bidang kedokteran, Ibnu Sina mendapat julukan sebagai bapak pengobatan modern dan maha guru kedokteran. Yang kedua, Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau Ar-Razi adalah salah satu pakar sains yang lahir di Rai, Teheran pada tahun 865 Hijriah. Sejak ia sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu mulai dari filsafat, kimia, kedokteran, dan sastra. Ilmu kimia. Salah satu tokoh terbesar di bidang ilmu kimia yang lahir di masa dinasti Abbasiyah adalah Zabir bin Hayyan. Hingga sekarang ia diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab. Ilmu matematika. Tokoh terkenalnya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang menemukan angka 0 di masa itu. Dikenal juga bilangan positif dan negatif, pengetahuan tentang akar, aljabal, dan aritmatika. Ilmu sejarah. Di bidang sejarah muncul sejarawan besar Ibnu Khaldun. Awalnya ia belajar di Al-Azhar, Mesir. Usai menuntut ilmu di sana, Ibnu Khaldun mendirikan lembaga pendidikannya sendiri untuk mengkaji dan mempelajari sejarah. Demikian sejarah tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.